Haleluya, damai sejahtera Kristus Yesus ada bersama dengan kita semua. Kembali berjumpa dalam resapi renungan sapaan iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Kau telah beri, dan kami menghadapi hari yang baru. Kami akan menapai hari yang baru bersama dengan Engkau, berjalan dalam iman kami kepada Engkau. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, judulnya renungan hari ini adalah janganlah kita menterlambatkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Panjang sekali ya. Janganlah kita menterlambatkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Rasanya pernah dengar begitu? Iya. Ya, ini adaptasi saya sebenarnya. Tidak ada ayat seperti itu di Alkitab, tidak ada. Kalau di Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri begitu ya. Saya mengadaptasinya menjadi janganlah kita menterlambatkan diri dalam pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Maksud dari saya mengatakan menterlambatkan diri adalah begini, sengaja terlambat gitu ya. Bukan karena ada satu dan lain hal yang membuat terlambat dalam pertemuan ibadah, dalam kebaktian gitu ya, dalam persekutuan gitu, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi rupanya memang satu, sengaja terlambat gitu ya. Dua, jadi kebiasaan terlambat gitu. Kalau terlambat datang ke kebaktian karena memang bekerja dulu gitu ya, lalu saya terlambat. Memang hari Minggu bisa ada. Hari Minggu ada yang bekerja gitu. Kalau katakanlah macet, katakanlah kalau kebanan begitu ya. Ya, tapi ini sengaja terlambat, kemudian menjadi kebiasaan terlambatnya, itu yang saya rasa kita tidak lagi pas di situ. Mestinya, ya menurut saya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, terlambat di kebaktian itu satu, tidak menghormati Allah, tidak menghargai Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Ingat waktu sekolah kita berusaha untuk tidak terlambat supaya tidak dapat hukuman gitu ya. Ketika kita bekerja ada presensi gitu ya, kalau terlambat kita dapat potongan gitu, potongan gaji gitu ya. Sayangnya gitu, kita terlambat kebaktian itu tidak ada potongan apapun dari Tuhan. Coba bayangkan kalau terlambat kebaktian 5 menit dipotong berkatnya, atau terlambat kebaktian 5 menit dipotong nyawanya 1 hari gitu, jatah hidupnya. Tapi kan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu kan ya. Nah itu masalahnya gitu, kita berpikir terlambat sedikit enggak apa-apa, terlambat sebentar enggak apa-apa, Tuhan tahu kok gitu, paling dirasani gitu ya. Tapi untuk bos kita di dunia, untuk atasan kita di dunia, kita bisa mengusahakan tidak terlambat. Kok untuk bos besar kita yang di surga kok kita sengaja, dan kita bukan sekedar sengaja, kita memaklumi gitu, itu yang jadi masalah ya. Yang kedua, selain tidak menghormati Tuhan, saya rasa terlambat datang kebaktian itu juga tidak menghormati jemaat yang lain. Jadi, kalau di gereja kita dengan kursi yang panjang-panjang gitu, kita apa istilahnya ya, jemaat yang datang lebih dulu sudah siap, sudah mengikuti kebaktian, sudah sampai di tengah kebaktian kita, lalu kita datang, kita melompati mereka gitu ya. Ketika saudara-saudara kita yang sudah datang gitu ya. Saya rasa di situ sisi yang tidak pas lagi gitu. Jadi pun juga tidak ada ayatnya ya. Itu tadi juga tidak ada ayat, itu dibuat-buat judulnya supaya sesuai dengan ayat. Benar, tidak ada ayat di Alkitab yang menunjukkan
supaya kita tidak terlambat gitu ya. Tapi di 2 Timotius 1 2 Timotius 1 ayat 7 2 Timotius 1 ayat 7 menuliskan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata ketertiban di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu digunakan kata sophronismos. Kalau menurut kamus Alkitab, sophronismos itu disiplin. Nah, jelas kan? Sophronismos itu disiplin. Artinya kalau saya mengadaptasi lagi, saya memparafrasekan ayat ini, maka saya akan menuliskan gini: Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kedisiplinan gitu. Ya, kalau kita mengakui sebagai anak Allah yang memiliki roh Allah di dalam hidup kita, yang memiliki Roh Kudus yang menuntun hidup kita, tapi kita tidak hidup dalam kedisiplinan, salah satunya kedisiplinan waktu, Bapak Ibu, ya perlu dipertanyakan kekristenan kita sebenarnya. Kalau kita mengaku cinta Tuhan gitu ya, tapi datang ke gereja, datang kebaktian, datang persekutuan, membiasakan diri menterlambatkan diri itu rasa saya. Ya di mana Roh Kudusnya itu? Saya berulang kali mengatakan ini di beberapa khotbah saya. Cinta itu biasa ditulis sebagai CINTA. Ya. Tapi cinta itu paling tepat jika ditulis sebagai WAKT. Salah satu ekspresi cinta paling baik adalah waktu. Kalau kita mengaku cinta Tuhan tapi kita tidak memberikan waktu, tidak mengusahakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, ya di mana bukti cinta kita kepada Tuhan, gitu kan ya? Allah memberikan kepada kita roh kedisiplinan. Maka mari ekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan disiplin waktu, tidak terlambat gitu ya, tidak menterlambatkan diri, tidak menjadikan terlambat itu sebagai kebiasaan. Jangan sampai budaya jam karet itu mempengaruhi hidup kita, itu menjadi bagian dari hidup kita. Jangan sampai. Mesti mengusahakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Itu buktinya cinta Tuhan. Sekali-kali kalau bikin renungan tidak nyindir-nyindir gitu Pak. Saya tidak nyindir Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan, mimbar itu terlalu kudus untuk nyindir. Menggunakan firman Tuhan untuk nyindir itu, saya menabrak Anda dengan firman Tuhan. Lebih tepat seperti itu ya. Paulus punya nasihat kepada anak rohaninya Timotius ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Nah, di situ loh. Kalau firman itu diberitakan, mesti firman menyatakan kesalahan yang salah dinyatakan salah gitu loh. Tapi tidak berhenti di situ gitu loh. Pengkhotbah, pengajar tidak berhenti kepada menyatakan kesalahan, tidak. Firman juga tidak berhenti hanya di menyatakan kesalahan, tidak. Segala tulisan diilhamkan Allah memang berbantu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah, kalau kesalahan dinyatakan harus lanjut, kelakuannya diperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau pengkhotbah di mimbar, pendeta di mimbar berkhotbah nyindir terus, minggu depan sudah tidak usah ikut kebaktiannya gitu, lalu ngambek untung gitu.
Kita sudah belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan loh ya. Mesti tahu ini, kalau firman diberitakan ya kesalahan yang salah dinyatakan supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita dan kita terus hidup dalam kebenaran gitu loh. Begitu ya. Kalau kita mengakui kita sebagai orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perjumpaan yang sejati dengan Kristus, ya buktinya ada perubahan yang sejati dalam hidup kita. Mengaku berjumpa dengan Kristus, mengaku menjadi murid Kristus tapi tidak ada perubahan, ya itu dia. Di situ sebenarnya kita menghidupi firman. Ketika kesalahan ditunjukkan, perbaiki kelakuan dan berjalan terus dalam kebenaran. Tunjukkan cinta kepada Tuhan ya. Ya tapi maaf, sekali lagi maaf kalau tersindir gitu. Harapannya ya tersindir, harapannya tersinggung supaya besok tidak lagi terlambat ke gereja. Tidak pernah terlambat ke gereja, pernah, saya juga pernah terlambat ke gereja. Tapi gini loh, saya sedang mengatakan gini, tunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan disiplin waktu gitu. Juga jangan begini, kalau saya tugas di gereja organis gitu misalnya, saya datang lebih awal. Tapi kalau tidak tugas ya mepet-mepet saja. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Kita mengusahakan memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu ya. Ingat masih masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hindari kerumunan, batasi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.